Saudari-saudara, kembali di Kristus Medium. Saya mau sedikit ikut berkomentar tentang pertanyaan yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, didiskusikan di media sosial. Apakah di luar gereja ada keselamatan? Atau kalau saya boleh merumuskan dengan pertanyaan lain, apakah di luar diri Yesus Kristus ada keselamatan? Pertanyaan yang tentu sudah muncul sejak Kitab suci itu sendiri, artinya sejak hidup dan karya Yesus, dan kemudian muncul dalam diskusi atau traktat-traktat, pemikiran, khotbah-khotbah para bapak gereja, para teolog dari abad ke abad, dan terus muncul sampai kita sekarang. Ini sangat menarik. Dari segi teologis, kalau dikatakan secara teknis ya, ada 3 disposisi umum orang dalam teologi keberagaman agama atau teologi pluralisme agama. Yang pertama, paradigma yang biasa disebut dengan eksklusivisme. Jadi, sikap eksklusif artinya klaim bahwa agama saya, kepercayaan saya adalah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya kebenaran. Selain itu, salah. Sejarah gereja Katolik pernah melewati paradigma serupa dari tokoh-tokoh tertentu. Orang seperti Cyprianus dari Kartago di abad ketiga atau Fulgentius dari Ruspe di abad kelima berbicara tentang extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Dapat dimengerti karena mereka mempunyai rasa tanggung jawab terhadap gereja yang masih muda, gereja yang baru muncul sebagai suatu komunitas perlu dilindungi dari dalam tanda petik serangan-serangan, pandangan-pandangan yang salah, keliru, bertentangan dengan doktrin-doktrin iman gereja. Maka komunitas yang bukan Kristiani dianggap sebagai bid'ah atau yang memang terang-terangan menyerang keyakinan iman gereja dilawan. Oleh karena itu dianggap sebagai sesuatu yang sesat, sesuatu yang patut dikucilkan dari komunitas gereja yang sedang bertumbuh itu. Eksklusivisme, ya, klaim bahwa agama saya, keyakinan, tradisi saya adalah satu-satunya kebenaran, satu-satunya jalan keselamatan. Posisi yang lain yang muncul makin kuat di abad modern sebenarnya ya, dengan perkembangan kebebasan berpikir, ya, dengan sikap kritis yang semakin mendalam terhadap otoritas agama, nah, dipengaruhi dengan pandangan-pandangan ya, filosofis yang muncul di era modern, ya, itu muncul suatu paradigma yang biasanya secara teknis disebut pluralisme. Perhatikan bahwa di sini ada tekanan ya, suatu isme di sana ya. Jadi suatu pandangan bahwa semua agama itu benar adanya. Jadi silakan pilih, kamu mau pilih agama A, B, C, tidak ada soal di sana. Tetapi mari disadari, dengan disposisi itu, kita jelas menyadari bahwa di sana ada bahaya juga. Bahaya yang biasanya disebut dengan relativisme agama. Jadi mau pilih agama apa, itu relatif. Ya. Apa yang kamu yakini, apa cara pandangmu, semua itu benar saja. Ya. Silakan pilih salah satu. Mengapa ada bahaya tadi ya, relativisme agama? Karena kalau begitu, kita yang meyakini suatu agama, mau setia pada kepercayaan kita, sekurang-kurangnya kita merasa terganggu. Ya. Jadi apa gunanya saya misalnya dalam bahasa teologi Katolik, saya melakukan pewartaan, kesaksian, misi, ya, tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya, toh semua agama itu sama saja. Nah ini bahaya yang disebut dengan relativisme agama. Nah, gereja Katolik sebetulnya sungguh menyadari hal-hal seperti itu. Ekstrim, eksklusivisme yang membuat gereja tertutup, ya, seolah-olah mengklaim diri sebagai satu-satunya jaminan keselamatan, kebenaran. Ya. Dan ekstrim yang lain, ya, tadi ya, pluralisme, di mana ada bahaya relativisme agama. Nilai-nilai agama itu ya relatif ya.
atau tokoh-tokoh figur-figur yang diyakini sebagai tokoh yang sentral, ya, karismatik ya dalam suatu keyakinan atau agama, itu juga dipertanyakan ya. Entah itu Yesus Kristus, Nabi Muhammad atau tokoh-tokoh yang lain. Juga ya tokoh-tokoh dalam agama-agama timur, agama-agama Asia. Nah, di antara dua paradigma ini, Gereja Katolik dengan Konsili Vatikan kedua berusaha menunjukkan sikapnya. Sikap yang juga sampai sekarang tentu ya terbuka juga ya bagi diskusi, terutama ya para teolog, para ahli, dan juga dengan mendengar ya macam-macam pertanyaan yang muncul. Nah, sikap Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik ini secara teknis biasanya disebut dengan sikap inklusif. Sikap inklusif artinya sadar bahwa manusia dan seluruh ciptaan itu diselamatkan oleh Allah sendiri, Dia yang diyakini sebagai pencipta, penyelamat, Dia yang merencanakan segala yang baik bagi manusia, bagi segenap ciptaan. Tetapi bagi Gereja Katolik dalam hal ini, pandangan Kristiani, keselamatan itu terwujud dalam diri dan peristiwa Yesus Kristus. Nah, ini tentu juga ya menimbulkan pertanyaan di sana. Nah, artinya gereja di sini mau menunjukkan bahwa di luar komunitas gereja, di luar iman akan Yesus Kristus, di sana ada benih-benih keselamatan, ada benih Injil, ada tanda-tanda rahmat Allah, ada pancaran kebenaran. Ya, jadi ada macam-macam istilah yang digunakan oleh beberapa dokumen Konsili Vatikan kedua sebagai upaya untuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam, upaya untuk menunjukkan bahwa gereja juga ya terbuka belajar tentang karya-karya keselamatan Allah yang terwujud dalam keyakinan, kepercayaan atau tokoh-tokoh agama lain. Nah, tentu saja di sini gereja Katolik Konsili Vatikan kedua tidak juga berani eksplisit mengatakan bahwa semua agama benar adanya. Karena di sana tadi saya katakan ada bahaya ada bahaya relativisme agama. Apa gunanya ya kesaksian tentang kebenaran agama saya? Toh semua agama sama saja. Nah, dengan menggunakan istilah-istilah tadi, benih keselamatan, cahaya kebenaran, ya, tanda-tanda rahmat Allah, gereja mau menunjukkan keyakinan akan rencana keselamatan Allah bagi semua makhluk, juga sambil menyadari bahwa begitu beragamnya ya realitas agama di dunia ini, dan itu berarti hanya Allah sendiri, sang misteri yang absolut itu yang sungguh-sungguh dapat mewujudkan rencana keselamatannya secara utuh bagi dunia. Tetapi gereja mau membahasakan apa yang dia alami dalam perjalanan sejarah, yaitu perjumpaannya dengan Yesus Kristus dalam ajaran tentang cinta kasih, dalam ajaran tentang pengampunan, dalam tindakan-tindakan yang menyembuhkan, membebaskan orang dari belenggu dosa, penyakit. Semuanya itu oleh gereja diyakini sebagai ungkapan bahwa keselamatan itu diungkapkan oleh Allah dalam diri pribadi orang yang bernama Yesus dari Nazaret, yang dalam bahasa dogmatis diyakini sebagai yang ilahi, Allah ya, setara ya, sekodrat dengan Allah. Nah, satu tema yang lain. Nah, jadi disinilah keyakinan gereja. Jadi saya mau membahasakan bahwa Gereja Katolik tidak secara eksplisit juga mengajarkan bahwa semua agama sama saja. Atau sebaliknya juga mau dengan rigid menekankan bahwa kembali lagi pada prinsip extra ecclesiam nulla salus. Maka posisi inklusif itu menunjukkan keyakinan akan keselamatan atau sang penyelamat yang absolut, tetapi juga sambil menyadari keterbatasan pengalaman, ya, pemikiran manusia yang hanya bisa diungkapkan dengan pengalaman mereka akan Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret itu. Nah, tentu saja teman-teman, saudari-saudara kita yang beragama lain pun
kalau mendengar saya mengatakan bahwa Anda itu hanyalah benih keselamatan, Anda itu hanyalah tanda-tanda keselamatan, saya percaya bahwa juga di sana ada tanggapan kritik bahkan, atau ya jelas tidak menerima. Kenapa harus mengatakan bahwa agama saya itu tanda-tanda keselamatan yang terpenuhi di dalam Yesus Kristus? Nah, di sini kita berhadapan dengan keterbatasan bahasa kita, keterbatasan pengalaman kita. Dalam teologi, kita tidak begitu gampangan ya, ingin cepat-cepat menjawab segala sesuatu untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Seolah-olah bisa menjawab 2 tambah 2 sama dengan 4. Pasti teologi bukan menawarkan cara pandang seperti itu. Teologi menawarkan suatu cara pandang yang memungkinkan kita juga untuk terus terbuka, terus masih mencari. Jadi bagaimana Allah sendiri mengerjakan keselamatan itu di dalam gereja, dalam keyakinan agama-agama yang lain. Nah, dalam konteks ini sangat pentinglah dialog. Ada macam-macam bentuk dialog. Dialog dalam arti teoritis, teologis, dialog dalam perjumpaan, ya, hidup sehari-hari, dialog dalam karya kita bekerja sama untuk membangun ya hal-hal yang baik dan benar yang kita yakini, dialog kemanusiaan, ya, apa yang bisa kita kerjakan bersama tanpa memandang perbedaan untuk membangun ya keutuhan kita sebagai manusia. Di sana kita akan menemukan keberagaman, kekayaan pengalaman itu yang tentu sekali lagi tidak bisa kita sempitkan dengan mengajukan pertanyaan apakah ada keselamatan di luar gereja dan kemudian menjawab ya atau tidak, ya. Ini saya sekedar mengatakan ya apa yang menjadi prinsip, ya, menjadi suatu cara pandang yang tentu juga sangat terbuka bagi diskusi, bagi pertanyaan lain yang akan muncul. Semoga komentar sederhana ini menambah wawasan untuk semakin membuka diskusi, dialog di antara kita dalam keberagaman agama, keberagaman keyakinan, keberagaman tradisi di Indonesia ini. Salam kasih.